Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamana alaikum bisihah wal afiyah. Amin. Untuk bahasa dan sastra Arab kelas 10 pada pertemuan ke-6 kali ini, Ibu akan memulai untuk pembelajaran kedua. Ada susah nih, pelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari KD 3.2 yaitu tentang huwiyah atau jati diri, atau kata lainnya identitas. Jadi untuk kita dalam biasanya kalau sekolah baru pertama kali bertemu dengan teman-teman, walaupun kita belum mengenal, pasti kita ingin mengenalnya gitu. Nah, memiliki banyak teman adalah anugerah terindah dari Allah. Teman adalah sesuatu yang membuat hidup kita indah dan berwarna. Lalu bagaimanakah cara mendapatkan teman? Cara mendapatkan teman tak lain adalah dengan berkenalan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'aruf. Kita dapat mengenal seseorang dan menjadikannya teman melalui perkenalan. Jadi, jika Anda ingin memiliki hidup yang indah dan berwarna, mulailah beranikan diri untuk berkenalan. Dalam bab ini, kita akan mempelajari dan berlatih membedakan bunyi dalam suatu kalimat, melakukan percakapan, membaca wacana, dan menulis karangan sederhana dalam bahasa Arab seputar jati diri atau huwiyah atau identitas begitu. Kita diharapkan dapat memperoleh tambahan kosakata tentang sekolah, mengungkapkannya secara lisan dan tulisan, serta dengan berbekal kosakata siswa mampu memahami wacana lisan maupun tulisan tentang huwiyah itu tersendiri. Nah, untuk pertemuan pertama pada bab kedua kali ini, pembelajaran yang akan kita tuju yaitu mengetahui mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab tentang huwiyah melalui rekaman. Nanti Ibu akan membacakan kosakata atau al-mufradat dalam bahasa Arab. Nanti untuk semuanya menyimak bagaimana tulisannya, bagaimana cara bacanya, begitu ya. Al-istima itu artinya menyimak, mendengarkan. Nah, dalam artian kali ini mendengarkannya itu dengan melihat tulisan, bagaimana tulisannya, bagaimana cara membacanya, begitu. Bedakan huruf hijaiyahnya juga. Nah, yang kedua, menuturkan kata untuk memperkenalkan diri dan orang lain melalui percakapan atau hiwar, gitu ya. Kemarin pada pertemuan ke-4 kalau tidak salah, kita sudah mempraktikkan cara menuturkan kata atau dalam bahasa Arab itu hiwar atau bercakap-cakap dengan teman. Tidak sulit kan? Bagus. Nah, sekarang kita belajar tentang mufradat kosakata. Ibu akan membacakan al-mufradat atau kosakata tersebut tentang bab 2 kali ini. Mulai yang pertama. Wahid. Ini tulis angka 1 gitu ya. Tilmidun. Coba bisa diulangi? Oke, bagus. Yang kedua, ini sama sebenarnya, cuma bedanya di tak marbutoh. Ingat, pembelajaran kaidah kemarin yang mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar itu tidak ada tak marbutoh. Kalau yang mu'annas ada tak marbutoh. Mudzakkar itu apa? Betul, yang lebih bersifat maskulin atau laki-laki. Kalau mu'annas feminim, berarti perempuan. Berarti tilmidun itu untuk laki-laki, tilmidatun itu untuk perempuan. Jadi ini artinya adalah siswa laki-laki, atau ini siswa perempuan, atau bisa kita sebut dengan siswi gitu. Oke, Ibu ulangi lagi cara membacanya. Dengarkan baik-baik. Tilmidun, tilmidatun. Oke, lanjut yang kedua. Mudarrisun, mudarrisatun. Oke, bagus. Ini juga sama. Ini artinya adalah guru atau ustadz.
Nah, untuk yang pertama, mudarrisun tanpa ta marbutah itu berarti untuk guru laki-laki. Nah, kemudian yang kedua ini garis miringnya mudarrisatun, ada ta marbutahnya. Ini bedanya apa? Ini sama-sama ta marbutah, tapi karena yang atas didahului oleh huruf zal itu tidak bisa disambung dengan ta marbutah. Nah, kemudian yang huruf sa itu dapat disambung dengan ta marbutah. Jadinya bentuknya seperti ini. Jangan bingung ya antara ta marbutah yang ini dan ta marbutah yang itu. Dua-duanya sama. Cuma perbedaannya huruf yang mengawalinya bisa disambung atau tidak, begitu. Ulangi lagi nomor 2, mudarrisun, mudarrisun, mudarrisatun, mudarrisatun. Oke, bagus. Artinya tadi guru laki-laki dan guru perempuan. Yang ketiga, jadidun, jadidun, baru. Ini artinya baru. Terus yang keempat, maaf, ada trouble sedikit. Yang keempat, arofa ya'rifu, arofa ya'rifu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari. Nanti kita pelajari selanjutnya ya. Fi'il itu kata kerja, ini berarti kosakata tentang kata kerja. Kata kerja yang double begini itu biasanya yang kalau dalam bahasa Inggris itu past tense dan ini present tense gitu. Arofa, mengetahui. Ya'rifu juga mengetahui. Nah, kalau di sini bisa ini asal kata dari at-ta'aruf. At-ta'aruf berasal dari arofa gitu. Terus yang kelima, baitun, baitun, baitun. Ini artinya rumah. Yang keenam, madrasatun, madrasatun, madrasatun. Oke, bagus. 7. Artinya apa? Madrasatun? Oke, bagus. Sekolah atau madrasah. Madrasah itu artinya sekolah. Madrasah gitu. Ini salah satu kata serapan dari sekolah yang setingkat dengan sekolah umum ya. Kalau sekolah umumnya SD berarti MI, madrasah ibtidaiyah. Madrasah itu sama saja dengan sekolah. Terus yang ke-7, qalamun. Qalamun. Qalamun artinya pena. Bagus. Yang ke-8, lanjut yang ke-8. Yang ke-8, madinatun, madinatun, madinatun artinya kota. Bagus, kota. Nah, yang ke-9, qaryatun, qaryatun. Ini titiknya 2 ya. Qaryatun ini artinya desa. Yang ke-10, mazra'atun, mazra'atun. Bagus, sawah. Lanjut, sakanun, sakanun. Ini artinya asrama, asrama. Ja'a yaji'u, ja'a yaji'u, ja'a yaji'u. Nah, ini sama kayak ini. Ada stripnya ini berarti ini tanda kalau kosakatanya ini berbentuk artinya kata kerja atau fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ini artinya datang. Ja'a yaji'u, datang. Terus yang ke-13, syari'un, syari'un, syari'un. Ini artinya jalan. Nah, yang ke-14, min, min itu artinya dari. Bagus, min artinya dari. Lanjut, masih ada kosakata lagi. Yang ke-15 sini ya, mata, mata. Ini biasanya diawali dengan kata mata. Itu dia ditemui, kita akan bisa temui kata ini biasanya untuk kalimat tanya.
ini artinya kapan. Mata itu artinya kapan. Nah, kemudian yang ke-16, hal, apakah. Ini juga untuk kalimat tanya, biasanya di depan mata itu kapan, hal apakah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalau ada pertanyaan diawali dengan hal, itu jawabannya cuma ada dua, na'am atau la. Na'am berarti iya, la berarti tidak. Apakah kamu sudah makan? Jawabannya ya, saya sudah makan. Apakah kamu sudah makan? Jawabannya tidak, saya belum makan. Nah, itu dalam bahasa Arab, kalau ada pertanyaan hal, pasti jawabannya antara na'am dan la, begitu ya. Nah, terus yang ke-17, ba'idun. Ba'idun. Ba'idun itu artinya jauh. Terus lanjut 18, sururun. Sururun. Sururun itu artinya senang. Aina. 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 Aina itu artinya dari mana. Ini juga biasanya untuk mengawali kata dalam kalimat tanya. Lanjut ke 20. Oh, belum diharokati. Lupa itu. Astadzinu. 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 Ini artinya saya izin. Saya izin. 21. Indi. 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 Saya mempunyai. Ini artinya saya mempunyai. Yang ke-22, yasurru. Yasurru. Yasurru itu artinya membahagiakan, bahagia begitu ya. Menyenangkan bisa juga. Menyenangkan atau membahagiakan. Oke. Lanjut ke 23. Ala fikrah. Ala fikrah. Ala fikroti bisa. Ala fikrah gitu aja bisa. Ini artinya kayak orang mau basa-basi, omong-omong gitu. Ala fikrah, omong-omong. Omong-omong gitu. Yang terakhir, tarikhun. 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 Ini ada titiknya 2, ada titiknya 2. Tarikhun. Ini artinya tanggal. Tanggal. Oke. Kosakata atau al-mufrodat pada bab 2 kali ini Ibu cukupkan cuma sampai 24. Jika kalau nanti ketemu kata-kata yang sulit lagi dalam hiwar atau percakapan atau soal atau apapun, bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Atau kamu bisa cari di kamu sendiri atau di Google Translate juga bisa. Nah, untuk yang kedua, kita menuju ke kuis. Ibu punya sedikit kuis, ada berapa kuis ya? Nah, kita lihat. Kita lihat di sini ada berapa kuis. Yang huruf ba, kita baca. Ini maksudnya sama loh. Ini a, ini ba gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Ikhtari al-kalimat al-mutatabiqah bima tastami'u minat tashil. Pilihlah kata yang sesuai dengan apa yang kamu dengar, dengan apa yang kamu simak. Minat tashil, min itu artinya tadi dari rekaman. Dari rekaman suaranya Ibu dari video ini. Oke. Udah siap? Ini ada kuis, nanti kamu bisa komen di kolom komen. Yang bisa menjawab langsung jawabannya alif, ba, jim atau dal. Alif, ba, jim atau dal. Alif, ba, jim atau dal. Gitu ya. Ini ada tiga nomor. Ibu punya ada 3 soal kuis. Biar dekat, biar jelas. Perhatikan dulu tulisannya. Nah, kira-kira udah paham apa yang akan Ibu ucapkan? Oke. Raqmul wahid, nomor 1. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana yang betul? Bisa kamu catat dulu di kertas, nanti kamu tulis di komen ya. Sudah nomor 1? Oke, lanjut. Raqmul Atsani, nomor 2. Perhatikan tulisannya antara alif, ba, jim, dan dal. Dengarkan baik-baik kata yang ibu ucapkan. Aina taskunu, aina taskunu, aina taskunu. Ini artinya di mana kamu tinggal. Nah, mana ya tulisan yang betul? Cara membaca yang betul yang mana? Tulisan yang betul yang mana? Oke, ibu ulangi sekali lagi. Aina taskunu. Sip, bisa ya ketemu mana yang jawabannya betul? Oke, lanjut. Nomor terakhir. Ar-raqmu as-salis. Ilal liqa'i. Ilal liqa'i. Ilal liqa'i. Oh iya, ini ibu lupa. Belum diharokati. Ini sama harokatnya semua. Cuma lupa belum diharokati. Ilal liqa'i. Yang mana ya? Ilal liqa'i. Ilal liqa'i. Ilal liqa'i. Nah, cukup kuis hari ini. Kita lanjut untuk yang tujuan pembelajaran yang nomor 2. Oke, lanjut untuk menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menuturkan kata untuk memperkenalkan diri dan orang lain melalui percakapan atau hiwar. Di sini ibu akan membacakan 2 hiwar atau 2 percakapan. Yang kemarin kita sudah mulai untuk mempraktikkan bagaimana percakapan dalam bahasa Arab. Nah, sekarang ibu juga akan mencontohkan lagi. Ada 2 percakapan di sini. Yang pertama antara 2 perempuan dan yang kedua nanti ada 2 laki-laki. Nah, ibu akan bacakan dan ibu akan jelaskan. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Yang pertama, ini ada percakapan antara 2 orang perempuan, 2 orang siswa, antara Anissa dan Zahra. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia biasanya manggilnya kita bacanya Zahra ya, tapi di sini karena kita dalam bahasa Arab kita bacanya Zahroh begitu ya. Oke, ibu langsung saja mulai. Yang pertama Anissa, yang kedua Zahroh, gitu seterusnya ya. Ibu tidak akan baca ini dari awal, ibu akan tunjuk saja dengan tulisannya. Kita simak semuanya dan perhatikan ini apa artinya, ini apa maksudnya, begitu ya. Oke, mulai. Undur ilal hiwari at-tali. Lihatlah pada percakapan di bawah ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal anti tilmidatun jadidatun. Hal anti tilmidatun jadidatun. Apakah kamu, anti ya untuk perempuan, anti, apakah kamu tilmidatun jadidatun, apakah kamu murid baru atau siswi baru, boleh. Nah, jawabannya tadi ibu seperti yang ibu tadi bilang, kalau ada pertanyaan antara hal itu pasti ada jawaban antara na'am dan la. Dia jawab na'am, berarti iya, berarti tinggal mengikuti saja. Tadi pertanyaannya, hal anti tilmidatun jadidatun, apakah kamu siswa baru? Zahroh jawab, na'am, ya. Ismi Zahroh, ya, nama saya Zahroh. Wa masmuki, dan siapa namamu? Na'am, ismi Zahroh. Wa masmuki, ya, namaku Zahroh. Dan siapa namamu? Anisanya jawab, ismi Anissa, namaku Anissa. Namaku atau nama saya Anissa, boleh. Nah, lanjut untuk percakapannya.
Terlihat tidak dari sini? Terlihat ya. Nah, ini ada gambarnya Anissa dan Zahra. Lanjut. Tadi Anissa tanya. Anissa jawab, namaku Anissa. Zahra bertanya lagi kepada Anissa, Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Anissa jawab, bi khair, alhamdulillah. Bi khairin. Bi khairin bisa bi khair boleh. Bi khair, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluk anti? Ini siapa yang tanya? Masih Anissa. Bagus. Anissa tadi jawab, ditanyai kabar, jawabnya baik, alhamdulillah. Wa kaifa haluk anti? Dan bagaimana kabarmu? Anti itu kamu ya. Anti, kamu perempuan, ingat-ingat. Dan bagaimana kabarmu juga, intinya begitu. Zahra jawab, bi khair walhamdulillah. Dia juga baik, alhamdulillah. Min aina anti ya Zahra? Anissa tanya. Min, tadi apa artinya dalam kosakata? Bagus, betul, artinya dari. Aina apa artinya? Dari mana? Ini jadi satu. Min aina, dari mana? Anti, kamu, hai perempuan, ya Zahra. Dari mana kamu ya Zahra? Ya, ini bisa diartikan wahai atau hai. Hei gitu ya. Ini nggak usah diartikan juga bisa. Min aina anti ya Zahra? Dari mana kamu Zahra? Gitu. Zahra jawab, ana min Yogyakarta. Ana min Yogyakarta. Saya min dari Yogyakarta. Zahra tanya, wa anti ya Nisa, min aina anti? Dan kamu, hai Anissa, dari mana kamu? Anissa jawab, ana min Cirebon. Ana min Cirebon. Ada yang tahu ini artinya apa? Bagus. Ana, saya, min dari Cirebon itu Cirebon. Gitu ya. Nah, lanjut. Zahra bertanya lagi. Mata jikti ila Yogyakarta. Mata apa tadi ya? Mata ya artinya? Betul. Kapan? Kapan? Nah, di sini ada contoh fi'il madi. Ja'a yaji'u tadi. Ja'a yaji'u artinya apa? Datang. Betul. Kapan kamu datang? Ila Yogyakarta. Kapan kamu datang ke Yogyakarta? Ila itu artinya ke ya. Kapan kamu datang ke Yogyakarta? Anissa menjawab, jitu, aku datang, ilahuna, ke sini. Ila itu ke, huna itu sini. Aku datang ke sini, qabla syahroina. Qabla. Nah, qabla itu artinya sebelum. Qabla syahroina. Aku datang ke sini sebelum 2 bulan. Nah, ini artinya maksudnya 2 bulan yang lalu gitu. Belum ada 2 bulan gitu intinya. Nah, Zahra bertanya lagi, aina taskunina? Ini sama saja dengan aina taskunu, tapi ini disesuaikan dengan yang kita ajak bicara. Nah, karena ini yang diajak bicara perempuan, taskununya jadi taskunina gitu. Nanti kita pelajari perubahan-perubahan kata kerja dalam bahasa Arab ya. Aina taskunina, dari mana? Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Anissa jawab, askunu fi baiti kholati fi syari'i kiratun rokmi khomsah. Pelan-pelan ya. Askunu, saya tinggal, fi, di, baiti, rumah. Baiti sama saja dengan baitun, rumah. Baiti kholati. Kholati itu artinya bibi, bibiku.
Aku tinggal di rumah bibiku. Fi itu tadi artinya apa? Di. Syari'un artinya tadi apa? Syari'un jalan, betul. Aku tinggal di rumah bibiku di jalan Keraton. Rokmi itu nomor, ini tanda angka 5. Khomsah, aku tinggal di rumah bibiku di jalan Keraton nomor 5. Nah, sampai sini paham perkenalan yang dilakukan oleh antara Anissa dan Zahra? Paham ya? Paham apa yang kita baca? Oke. Nah, coba ada kuis lagi nih. Kira-kira melengkapi akmil hadal hiwar atali, lengkapi percakapan di bawah ini. Bisa nggak nih? Bisa nggak? Kalau Alif itu bertanya, Ba itu jawab ya. Alif tanya, Ba jawab. Assalamualaikum, jawabannya apa? Wah, gampang banget. Betul. Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam. Terus titik judi. Wa mas muki ismi Santi. Apa ya ini kira-kira atasnya ya? Ini kan sudah ya. Assalamualaikum. Titik apa? Waalaikumsalam. Ini sudah. Titik judi. Wa mas muki titik judi. Dan siapa namamu? Jawabannya ismi Santi. Namaku Santi. Kira-kira ini dikasih kata apa ya? Siapa yang bisa? Tulis di kolom komen. Tadi kuisnya yang pertama kan 3 ya. Ini tulis nomor 4. Kuis nomor 4. Nah, lanjut. Yang ke ismi Santi. Namaku Santi. Terus ini berarti yang Alif siapa tadi? Jody gitu ya. Jody aja. Terus Jody tanya apa ya kira-kira ya? Kosong. Nit. Dijawab sama Santi. Bi khair, alhamdulillah. Titik anta. Apa ya ini ya kira-kira ya? Nah, Ibu pasti paham lah. Apa ini nggak usah buat itu ya kuis ya? Nggak apa-apa, buat kuis aja. Pasti pada bisa. Gampang kok. Ini yang nomor 4 tadi. Titik judi. Nah, yang nomor 5 dia tanya apa? Jody tanya apa ke Santi? Bikhair alhamdulillah, jawabannya begitu. Nah, terus Santi jawab apa lagi? Bisa ya dikira-kira ya? Bisa dong. Udah sampai nomor 5 saja. Ini Ibu kasih tahu jawabannya itu bikhair alhamdulillah. Wa kaifa haluk? Anta? Nah, dan bagaimana kabarmu? Wahai Jody, begitu. Paham ya? Oke, ada 5 nomor kuis. Yang 3 nomor awal itu tadi yang istima mufrodat ya, kata. Yang keduanya ini dari al-hiwar atau percakapan. Oke, lanjut untuk percakapan yang kedua. Ini percakapan antara Ahmad, Boas, dan Ibrahim. Nah, di sini agak panjang, Ibu jelaskan pelan-pelan. Ikro nas al-hiwar at-tali. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Sebisa mungkin setelah kamu mendengar Ibu membaca, kamu juga ikut menirukan ya, biar mulutnya itu terbiasa membaca Arab. Jangan cuma mendengarkan, apalagi dibatin. Ibu ulangi kata-kata Ibu dari awal pembelajaran lalu. Kalau pembelajaran bahasa itu baiknya kita ucapkan, jangan cuma dibatin, gitu ya. Semua pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya lebih baik diucapkan. Karena dalam hati kita ikut membaca, oh iya betul. Tapi ternyata kalau kita baca itu belum tentu betul. Kalau kita suarakan, kita rekam. Nah, jadi
Ibu harap walaupun ibu tidak minta kamu mengirimkan rekamannya, ibu minta kalian juga mempraktikkan cara membacanya. Setelah ibu membaca, kamu boleh di pause dulu videonya, terus kamu ikut membacanya, gitu ya. Oke, lanjut percakapan yang kedua antara Ahmad Ibrahim, Boas. Oke, kelihatan ya. Nah, ini yang pertama bilang Ahmad ya. Assalamualaikum ya Ibrahim. Semoga keselamatan atas padamu, hai Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan semoga keselamatan ada padamu juga dan rahmat dari Allah. Kaifa haluk ya Ahmad? Bagaimana kabarmu ya hai Ahmad? Kaifa haluk ya Ahmad? Bagaimana kabarmu hai Ahmad? Ahmad menjawab, ana fi sihah wa afiyah alhamdulillah. Ana fi sihah wa afiyah alhamdulillah. Saya ada dalam keadaan sehat wal afiyat alhamdulillah. Hal ta'rifu hadzal tilmid? Ahmad bertanya kepada Ibrahim, menunjuk temannya, menunjuk ini. Apakah kamu mengetahui siswa ini? Dia nunjuk ya. Nah, apakah kamu mengetahui siswa ini? Ibrahim jawab, la, hal anta tilmidun jadidun. Ibrahim. Tadi kan Ahmad tanya kepada Ibrahim. Ibrahimnya jawab, enggak tahu. Tidak. Lah, Ibrahimnya tanya langsung ke orangnya. Apakah apakah anta, kamu laki-laki, tilmidun, apa tilmidun? Siswa, jadidun, baru. Tidak. Dia langsung tanya kepada orangnya, apakah kamu siswa baru? Nah, siswa barunya ya, ini yang ditanya nih. Itu dia jawab, na'am, ya, ana tilmidun jadidun. Ya, saya siswa baru. Nah, Ahmad jawab, ismuhu Boas hada Ibrahim. Nah, Ahmad itu memperkenalkan Boas kepada Ibrahim. Nih, ismuhu Boas, namanya Boas hada Ibrahim. Boas ini Ibrahim. Nah, jadi tadi kan Ahmad nanya kepada Ibrahim, kamu kenal enggak ini siapa gitu? Enggak, emangnya kamu anak baru ya gitu, tanya ke Boasnya. Terus Ahmadnya ngasih tahu, oh kalau kamu nggak tahu ini tuh namanya Boas. Nah, Boas ini tuh Ibrahim, begitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Ibrahim nanya, kamu sih dari mana? Gitu intinya. Nah, ini bahasa Arabnya gimana? Min aina anta ya Boas? Min aina anta ya Boas? Dari mana kamu ya hai Boas? Nah, Boasnya jawab, ana min Babuah. Boasnya dari mana? Saya dari Papua. Ibrahim tanya lagi. Nggak tanya ding. Ibrahim ngasih tahu, cita min makanin ba'idin. Kamu datang min dari makanin tempat, ba'idin tempat yang jauh. Nah, dia komentar ya, si Ibrahim komentar, wah jauh sekali kamu dari Papua gitu intinya. Nah, si bosnya jawab, naam, iya, walakin, akan tetapi, asy'uru bisururin huna. Asy'uru itu tadi aku merasa, bisururin, aku merasa senang, huna apa? Di sini. Iya, walaupun aku datang dari tempat yang jauh, tapi aku merasa senang di sini, begitu kata Boas. Nah, Ibrahimnya bilang lagi, tanya malah, mata cita ila hadhil Madinah,
Mata ji'ta ila hadhil Madinah? Kapan kamu datang ke kota ini? Kapan kamu datang ke kota ini? Nah, Ibrahimnya nanya ke Boas, kapan kamu datang ke sini? Gitu. Kota ya, Madinah itu kota. Tadi itu di awal sudah menjelaskan. Nah, lanjut. Boasnya jawab, jitu ila hadhil Madinah qabla salasati ashhur. Aku datang ke kota ini sebelum 3 bulan. Jadi intinya 3 bulan yang lalu, begitu ya. Ibrahimnya tanya lagi kepada Boas, aina taskunu fi hadhil Madinah? Aina taskunu fi hadhil Madinah? Aina apa? Di mana? Taskunu, kamu tinggal. Kalau depannya a, berarti aku tinggal. Depannya ta, kamu tinggal. Nah, kalau depannya ta, terus belakangnya ada ya sama na, itu kamu tinggal berarti untuk perempuan. Di mana kamu tinggal? Fi hadhil Madinah, di kota ini. Boas, kamu di mana tinggalnya di kota ini? Gitu. Kalau kata santainya begitu tanyanya. Boasnya jawab, askunu fi sakanit talamid. Askunu tadi apa kalau depannya a? Saya tinggal fi, di sakane. Sakane apa tadi? Sakanun. Coba dilihat. Betul, sakanun itu asrama siswa. Saya tinggal di asrama siswa. Nah, Ibrahim bilang, tanya lagi, ala fikroh, ngomong-ngomong, kam tarikh hadzal yaum? Kam itu artinya berapa? Ala fikroh, kam tarikh hadzal yaum? Ala fikroh, ngomong-ngomong, kam berapa? Tarikh, apa tarikh? Betul, tanggal. Kalau kita mengartikannya dari sini dulu, tanggal berapa hadzal yaum? Hari ini. Tanggal berapa hari ini? Boas jawab, al-yaum asabi asyar min September. Hari ini tanggal sabi itu 7, asyar belas. Hari ini tanggal 17 September. Ibrahim jawab, nah, afan ya Boas, astadinuka lidzahab indi hajah al-ayaum yasurruni ta'arufuka ya Boas. Ibrahimnya tiba-tiba tadi kan tanya, ngomong-ngomong sekarang sih tanggal berapa? Terus dijawab sama Boas, sekarang tanggal 17 September. Nah, dia baru ingat Ibrahim, afwan ya Boas, maaf Boas, astadinuka lidzahab, aku izin untuk pergi, aku pamit, gitu juga bisa. Indi hajah al-yaum, aku mempunyai hajah, kepentingan, urusan, hajat hari ini, aku punya kepentingan hari ini. Ya suruh nih, tadi apa ya suruh di kosakata? Membahagiakan. Ini itu aku, membahagiakanku, ta'arufuka ya Boas, mengenalmu. Intinya tuh aku senang mengenalmu, hai Boas, gitu. Boasnya jawab, ana aidon, saya juga. Aidon itu artinya juga. Syukron katsiron, terima kasih banyak. Ibrahimnya jawab, ilal liqa, sampai jumpa. Nah, sudah selesai sampai di sini. Intinya itu Ahmad itu memperkenalkan Boas kepada Ibrahim. Jadi selain dia memperkenalkan diri, juga memperkenalkan temannya kepada temannya juga. Nah, nanti ibu minta coba latihan menceritakan dirimu. Bisa ditulis dengan salam dulu, sapaan selamat pagi atau dan lain sebagainya. Perkenalkan dirimu. Boleh contohnya begini, assalamualaikum, selamat pagi,
Namaku Fitriana Eka Wulandari. Aku dari Tambak. Aku sekolah di SMA 5. Senang berkenalan denganmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Begitu ya. Bisa ya untuk latihan ya. Untuk latihan dulu sekarang. Besok Ibu contohkan, coba kita cocokkan betul apa tidak ya. Oke. Ibu cukupkan sekian ya untuk pembelajaran pada pertemuan ke-6 hari ini. Semoga dapat diambil ilmunya, dibuang jauh-jauh kekurangan Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum. Afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.